Pak Jokowi mudik aja banyak syaratnya. Kenapa mudik aja masih banyak aturan dan sebagainya. Sedangkan kemarin MotoGP juga bisa berlangsung dengan meriah. Kalau kita mau membandingkan, jangan membandingkan mudik dengan MotoGP. Ini tidak balance. Selamat pagi semuanya, kembali lagi kita di Bincang-Bincang Haris. Hari ini kita akan diskusi, ada beberapa hal tema membahas sebetulnya yang isu-isu yang lagi menarik. Tadinya saya mau membahas terkait dengan ajang Piala Oscar. Will Smith menampar Jack Frost ya di ajang Piala Oscar. Tapi kayaknya itu nggak masuk dalam kategori Indonesia deh kayaknya. Jadi cuma hanya netizen aja, jadi nggak terlalu berdampak pada kebijakan kita. Nah, hari ini yang coba kita diskusikan itu terkait dengan isu mudik. Jadi siapa yang tidak ingin mudik? Indonesia 2 tahun ini masyarakatnya tidak boleh mudik, dilarang mudik karena terkait dengan kondisi pandemi. Dan ada berita bahagianya, Presiden Joko Widodo, presiden kita, beliau menyebutkan dan sudah membolehkan membuat kebijakan terkait dengan aturan mudik. Jadi warga masyarakat diperbolehkan mudik, tapi dengan ada beberapa syarat. Salah satu syarat yang paling fenomenal yaitu harus vaksin terlebih dahulu dan kalau bisa divaksin booster. Nah, kemudian apa sih yang mau kita bahas sebetulnya? Nah, karena pertama Lebaran terkait dengan mudik. Apa sih mudik? Nah, mudik itu memang sebuah tradisi budaya yang mungkin hanya ada di Indonesia. Negara lain kayaknya belum seheboh dan euforianya tidak terlalu semangat terkait dengan Lebarannya, semangat Idul Fitrinya, tapi kalau mudiknya kayaknya budayanya hanya ada di Indonesia. Nah, ini bisa terbukti karena apa? Karena memang di Indonesia kita melihat ritme pekerjaan dan ajang Idul Fitri merupakan ajang liburan lumayan panjang. Disitulah momentum untuk ketemu dengan sanak keluarga. Rata-rata karena mereka merantau, mereka bekerja di tanah perantauan, mereka bekerja di kota lain, mereka bekerja di daerah lain, sehingga ada momentum untuk libur dan merayakan hari raya besar. Dan mayoritas penduduk Indonesia itu Muslim, Islam. Nah, momentum hari raya besar Idul Fitri inilah dijadikan momentum untuk berkumpul dengan keluarganya. Nah, 2 tahun ini kita mengalami tidak boleh mudik, terjadi penyekatan dan sebagainya. Bahkan kemarin yang tahun lalu saya bahas juga di beberapa diskusi saya, mudik dilarang tapi pariwisata tetap dibuka, sehingga pernah ditutup juga, baru 2 hari berjalan pariwisata ditutup tahun yang lalu kebijakannya, tapi beberapa hari kemudian dibuka kembali. Nah, ini memang dikhawatirkan memang penyebaran virus COVID. Nah, tahun ini kenapa diperbolehkan? Sebelum saya ke sana, saya juga membahas terkait dengan acara peribadatan umat muslim lainnya seperti sholat tarawih dan sebagainya. Tahun-tahun lalu itu sangat ketat sekali, tidak diperbolehkan sholat tarawih, bahkan jarak juga masih diatur sedemikian rupa. Walaupun di beberapa kota besar berjalan, tapi di beberapa daerah tidak peduli terkait dengan COVID. Mungkin di daerah yang agak sedikit pinggir-pinggiran, bukan di daerah perkotaan, sepertinya saya melihat tidak terjadi aturan terkait dengan prokes atau lagi takut dengan COVID. Seperti perkampungan dan sebagainya, tetap mereka menjalankan ibadah tarawih dengan rutin dan tanpa ada penyekatan atau bahkan mereka tanpa masker. Banyak sekali terjadi itu, dan tahun ini agak dilonggarkan. Pemerintah membolehkan sholat tarawih, tapi dengan beberapa aturan juga, tapi disarankan sudah vaksin juga, kemudian menggunakan masker. Tapi kalau jarak, saya melihatnya di sini sudah beberapa edaran tidak lagi sholat tarawih itu menggunakan jarak, jadi sudah kembali merapatkan saf dan barisannya dalam sholat tarawih ke depan. Nah, kembali pada tema kita terkait dengan mudik. Netizen membahasnya sangat menyayangkan, katanya Pak Jokowi mudik aja banyak syaratnya. Kenapa mudik aja masih banyak aturan dan sebagainya. Sedangkan kemarin MotoGP juga bisa berlangsung dengan meriah. Jadi ada yang membandingkan antara mudik dengan pagelaran MotoGP. MotoGP juga mengumpulkan banyak orang. Nah, maksud saya gini, kalau kita mau membandingkan,
jangan membandingkan mudik dengan MotoGP. Ini tidak balance, atau sebetulnya bukan apple to apple. Jadi perbandingannya gini, kita lihat mudik kira-kira potensinya ada berapa orang. Nah, potensi yang sudah dihitung atau diperkirakan oleh pemerintah di sini memperkirakan melalui Kementerian Perhubungan dan sebagainya, kurang lebih akan ada 80 juta orang akan mudik di Lebaran tahun 2022 ini. 2022 ini. Nah, ada 80 juta orang. Kalau kita bandingkan dengan pagelaran MotoGP yang kemarin, MotoGP itu kurang lebih hanya 60.000 sampai 70.000 orang yang hadir. Sehingga perbandingannya sangat jauh sekali antara angka 60.000 ke angka 80 juta orang. Artinya kalau 80 juta orang ini mudik, hampir sepertiga jumlah penduduk Indonesia akan melakukan pergerakan mobilitas atau mobilisasi perpindahan dari satu daerah ke daerah lain dan sebagainya. Nah, kemudian ada syarat yaitu vaksin. Kalau berbicara hal seperti ini, maka kalau ditanya apakah setuju atau tidak kebijakan ini, saya sangat mendukung dan saya bilang ini sangat tepat. Karena memang selama ini yang bisa membuat kasus COVID itu melandai karena di Indonesia hari ini sudah banyak warga yang sudah melakukan vaksin. Walaupun capaiannya ini belum di angka sesuai dengan target pemerintah. Target pemerintah ketika sudah 80% warga sudah vaksin, bahkan sudah di booster, maka peredaran COVID atau pergerakan COVID itu disinyalir akan melandai karena mayoritas penduduk sudah membuat kekebalan imun sendiri. Nah, hari ini capaian vaksin sampai hari ini belum sampai ke 80%. Bahkan di beberapa daerah menjadi catatan, kalau kita merujuk pada daerah Banten dan di beberapa daerah kabupaten kota lainnya, yang kita lihat data dari tracking dari pelaksanaan vaksin ini masih digenjot sekali. Masih banyak orang yang belum vaksin di vaksin primer atau vaksin tahap pertama dan tahap kedua. Jadi jangankan untuk vaksin booster, tapi vaksin yang tahap pertama kedua pun ini masih jauh dari target. Dan inilah menjadi sebuah stimulus ketika kata presiden, ya udah boleh, ayo mudik diperbolehkan tahun ini, tapi jangan lupa vaksin dulu. Sehingga sebetulnya vaksin itu bukan untuk pemerintah, tapi vaksin sebetulnya fungsinya untuk melindungi kita. Maka untuk itu saya menyarankan juga dan mengajak teman-teman atau kolega semua yang belum divaksin untuk segera divaksin, atau bahkan yang sudah vaksin segera untuk vaksin booster. Nah, alhamdulillah saya sudah lengkap semua vaksin dan sudah booster juga. Cirinya berarti saya boleh mudik. Walaupun sebetulnya nggak mudik-mudik juga karena semua keluarga saya kumpul di satu daerah. Jadi cuma hanya pindah tempat saja. Jadi bukan mudik disebutnya, masih dalam satu kota. Nah, kemudian terkait dengan aturan tadi, sampai hari ini pemerintah belum mengeluarkan surat edaran baru terkait dengan aturan mudik tahun ini. Tapi sudah diperbolehkan sama Pak Jokowi, sama Presiden. Sampai hari ini pemerintah melalui jajarannya dari Satgas COVID tentunya terkait dengan Kementerian Perhubungan, kemudian kementerian-kementerian lain yang terkait dan sebagainya, akan sesegera mungkin untuk mengatur atau membuat surat edaran terkait dengan arus mudik Lebaran tahun ini, supaya tujuannya tadi Lebaran tahun ini kita bisa pulang kampung. Yang lainnya sudah kangen sekali, saya bisa merasakan itu. Ada beberapa pegawai saya atau staf saya juga yang sudah 2 tahun ini tidak Lebaran bersama dengan orang tuanya. Ada beberapa kawan-kawan kolega juga yang di satu kota juga banyak yang tidak bisa pulang ke daerah asal mereka mudik, ada yang di Pulau Sumatera, ada yang di Pulau Jawa dan sebagainya. Walaupun ada juga yang akhirnya mereka mudik setelah Lebaran, jadi mereka tetap berkumpul tapi bukan momentum di Idul Fitri. Kayaknya nggak pas ya, kurang pas kalau di Indonesia. Nah, sehingga kita melihat, dan di sini saya juga memprediksi, ya pemerintah sudah memprediksi kurang lebih katanya puncak arus mudik, yaitu puncak mudik Lebaran tahun 2022 ini akan terjadi sekitar di tanggal 30 April. Dan karena terkait dengan tanggal 30 April ini karena terkait dengan libur Lebarannya. Jadi libur nasionalnya dimulai dari tanggal 29 atau tanggal 30 April sampai tanggal di bulan Mei ya, di awal Mei, kurang lebih tanggal arus baliknya kurang lebih diprediksi tanggal 7 hingga 8 Mei karena libur nasional kemungkinan sampai tanggal 7 atau 8 Mei libur nasionalnya. Nah, sehingga puncak tersebut kita bisa melihat ketika ada pergeseran arus manusia yang sangat besar sekali, diprediksi 80 juta orang yang akan bergerak, akan memenuhi terminal, stasiun, bandara,
bahkan rest area bagi yang berkendara kendaraan pribadi, rest area juga akan penuh dan sebagainya. Ini akan terjadi penumpukan massa dan ada perkumpulan orang di situ, sehingga sangat mudah sekali ketika virus ini bisa menyebar dengan adanya kerumunan tadi. Nah, terakhir pesan dari saya, tolong nanti kita semua bersama-sama untuk mengikuti kebijakan dari pemerintah. Jika sudah diperbolehkan untuk mudik, surat edarannya pun sudah muncul, sudah terbit dan sebagainya, tolong kita ikuti aturan-aturan tersebut. Dan saya baca berita hari ini terkait dengan aturan ini, ternyata efek stimulusnya di beberapa daerah permintaan vaksin COVID meningkat. Nah, ada efek baiknya karena semakin banyak orang yang vaksin, ini akan meningkatkan imun kekebalan tubuh secara mayoritas, baik manusia maupun masyarakat, ini akan semakin berdampak banyak sekali. Nah, terakhir tadi ikuti aturan pemerintah terkait dengan surat edaran yang akan berlangsung. Semoga surat edaran ini juga tidak terlalu memberatkan kepada warga masyarakat yang ingin mudik dan memudahkan mereka menggunakan jalur transportasi umum maupun jalur transportasi pribadi. Dan yang saya khawatirkan, saya juga sama, mungkin teman-teman juga sama mengkhawatirkan, yang kita sangat tidak harapkan, jangan sampai arus mudik ini membuat gelombang tsunami ketiga maupun keempat terkait dengan virus COVID. Kemarin sudah ada Delta yang sangat tinggi, kemudian ada Omicron kemarin sudah tinggi dan sudah melandai kembali. Jangan sampai ada varian baru maupun gelombang tsunami keempat terkait dengan pandemi ini. Mudah-mudahan kita bisa sehat selalu dan semoga acara mudik kita bisa lancar, ketemu dengan sanak keluarga juga menjadi momen yang sangat indah di momen Lebaran depan, merayakan hari raya Idul Fitri ke depan. Saya segenap kru semua di Bincang-Bincang Haris mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin, dan selamat datang bulan suci Ramadan, marhaban ya Ramadan. Semoga puasa kita lancar dan bisa merayakan di hari kemenangan dengan lancar pula, dengan bahagia bersama sanak keluarga. Itu saja dari saya. Saya akhiri, salah dan hilafnya dari saya, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.